Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ayu Oktavia. Saya dari Prodi Bimbingan Konseling, angkatan tahun 2021. Di sini saya akan menjelaskan tentang konseling psikodinamika menurut Carl Jung. Saya akan menjelaskan terlebih dahulu tentang konseling psikodinamika. Konseling psikodinamika yaitu salah satu pendekatan yang relatif baru di dunia bimbingan konseling. Konseling psikodinamika ini didasarkan dari teori psikoanalisa. Teori psikoanalisa adalah suatu teori yang sangat kompleks menjelaskan tentang tingkah laku kepada manusia. Konseling psikodinamika mempunyai karakteristik antara lain yang pertama, menekankan pada keterbatasan waktu. Yang kedua, memfokuskan masalah-masalah spesifik yang dapat diintegrasikan dengan baik. Yang ketiga, klien harus memiliki kekuatan dan kualitas penyesuaian yang baik, seperti memiliki motivasi yang tinggi untuk berubah serta memiliki hubungan sosial yang baik. Yang keempat, konselor harus memiliki keterampilan yang luar biasa. Carl Jung adalah seorang psikologi yang berasal dari Swiss. Ia merintis dan mengembangkan konsep psikologi analitik atau psikoanalisis. Ayah Jung adalah seorang pendeta gereja Protestan yang melayani di pedesaan di kota kelahiran Jung. Keluarganya termasuk kelas menengah atas dan berpendidikan tinggi. Pandangan Jung tentang manusia terfokus pada keberadaan totalitas kepribadian yang disebut psiki, yang terdiri dari sejumlah sistem yang berbeda tetapi saling memiliki keterkaitan. Melalui psiki, energi psikis yang bersifat real mengalir secara kontinu dengan arah yang beragam dari ketidaksadaran menuju ke kesadaran. Jung mengatakan bahwa psiki adalah suatu sistem dinamis yang mengatur diri secara spontan. Tanpa adanya pertentangan-pertentangan, tidak akan ada keseimbangan psikis dan tidak ada pula sistem regulasi. Struktur kepribadian diri dalam pandangan Jung terarah pada sistem yang menyusunnya. Antara lain yang terpenting adalah ego, ketidaksadaran pribadi, dan ketidaksadaran kolektif. Ketiga susunan struktur kepribadian tersebut memiliki beberapa persamaan dengan konsepsi kesadaran, prasadar, dan ketidaksadaran dari Freud. Tetapi dalam beberapa hal terdapat perbedaan yang cukup mencolok. Ego adalah jiwa sadar yang terdiri dari persepsi, ingatan, pikiran, dan perasaan sadar. Konsep dasar Carl Jung. Pendekatan terapeutiknya menekankan cara membantu pasien menjadi sadar aspek alam bawah sadar mereka melalui mimpi dan materi fantasi. Dengan demikian alam bawah sadar ke dalam kesadaran. Jung tertarik pada simbol universal yang disebut arketip. Jadi, arketip sendiri memiliki arti yaitu kesamaan yang dimiliki semua manusia. Jung mampu mengembangkan tipologi yang mengidentifikasi sikap dan fungsi jiwa yang beroperasi pada semua tingkat kesadaran. Teori kepribadian Carl Jung. Jung memandang diri sebagai pusat dan totalitas seluruh kepribadian.
Aspek lain mencakup sikap individu serta cara mereka berfungsi secara psikologis. Teori kepribadian Jung dapat dibagi menjadi 4. Yang pertama, tingkat kesadaran. Tingkat kesadaran merupakan ekspresi. Kepribadian ini mencakup kesadaran yang berfokus pada ego. Jung mengidentifikasi 3 tingkat kepribadian kesadaran, yaitu jiwa, pikiran, dan roh. Semua tingkat kesadaran itu mencakup pada perilaku kognisi, emosi, dan perilaku. Yang kedua adalah tingkat sadar. Tingkat sadar merupakan tingkat yang dapat diketahui individu secara langsung. Proses ini disebut individualisasi oleh Jung yang bertujuan untuk mengetahui diri sendiri selengkap mungkin. Pusat dari tingkat sadar adalah ego. Yang ketiga adalah ketidaksadaran pribadi. Ketidaksadaran pribadi merupakan pengalaman, pikiran, perasaan, dan persepsi yang tidak dapat diterima oleh ego disimpan dalam ketidaksadaran pribadi. Materi yang disimpan dalam ketidaksadaran pribadi merupakan pengalaman yang sepele dan tidak berhubungan dengan Jung saat ini. Yang keempat adalah ketidaksadaran kolektif. Ketidaksadaran kolektif adalah mengacu pada kecenderungan warisan pikiran manusia yang membentuk representasi motif mitologis yang sangat bervariasi tanpa kehilangan pola dasarnya. Pola dasarnya yaitu mempersepsi dan menyusun pola dasar yang berfokus pada pesona, anima animus, permusuhan, dan bayangan diri. Archetype atau pola dasar Carl Jung. Yang pertama adalah persona. Persona dalam bahasa Latinnya yaitu topeng. Maksudnya, cara individu menampilkan dirinya di publik persona berguna dalam individu belajar mengendalikan perasaan, pikiran, dan perilaku dalam situasi tertentu. Yang kedua adalah anima dan animus. Anima dan animus adalah yang mewakili bagian dari lawan jenis seperti perasaan, sikap, dan nilai. Animus adalah bagian maskulin dari jiwa perempuan yang seperti logika dan rasionalitas. Sedangkan laki-laki secara tradisional bersifat emosionalnya yang logis dan lebih kuat. Yang ketiga adalah bayangan. Bayangan adalah pola dasar yang paling berbahaya dan kuat juga mewakili dari kepribadian kita. Yang mendorong dalam bahaya ini adalah dorongan-dorongan seksual, kebinatangan, dan agresif yang tidak dapat diterima. Yang keempat adalah diri. Diri adalah pusat kepribadian yang menyatukan proses sadar atau tidak sadar. Terapi menurut Jung. Terapi adalah suatu bentuk psikoterapi yang berasal dari teori psikiater yang menemukan banyak pasiennya menderita perasaan suram. Tujuan terapi menurut Jung. Tujuan terapi menurut Jung adalah sebagai integrasi alam sadar dan alam bawah sadar untuk mencapai rasa kepenuhan yang mengupas pada individualisasi. Yang pertama adalah struktur psiki jiwa. Struktur psiki jiwa menurut Jung terdiri dari ego,
personal unconscious, dan collective unconscious. Yang kedua adalah archetype. Archetype adalah pola dasar dalam kepribadian manusia yang mencakup perilaku, pikiran, dan perasaan. Juga terdapat pada collective unconscious. Yang ketiga adalah individuation. Individuation adalah proses untuk mencapai kesadaran diri yang utuh dan dapat mengintegrasikan pada bagian kepribadian. Yang keempat adalah analisis mimpi. Jung menggunakan ini untuk memahami isi ketidaksadaran seseorang dan membantu individu untuk memahami diri mereka sendiri. Adapun tahapan terapi menurut Jung, yang pertama, tahapan kantasis. Tahapan kantasis mencakup pengakuan rahasia secara intelektual dan emosional. Yang kedua adalah tahapan penjelasan dan interpretasi, berguna pada penafsiran hubungan transferensi. Tahapan memanfaatkan beberapa wawasan. Dan yang keempat, tahapan transformasi atau individualis. Sekian penjelasan dari saya. Apabila ada kata-kata yang salah, saya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.